Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Muhammad Son Muslimin ya. Kali ini saya akan membahas sebuah soal fungsi komposisi. Soal ini sebenarnya saya dapatkan dari subscriber ya. Nah, sekalian saya kasih tahu bahwasanya soal ini ada kesalahan ya, gitu. Jika diketahui G bundaran Fx sama dengan 6x min 4 dan Gx sama dengan 2x kuadrat plus 3x, maka Fx sama dengan apa ya gitu. Nah, jadi ini gx-nya aja fungsi kuadrat ya. Nah, dimasukin sebuah fungsi malah jadi fungsi linear. Artinya apa? Kita ini sebenarnya butuh inverse dari g ya. Padahal sebenarnya fungsi kuadrat secara ilmu itu tidak memiliki inverse, kecuali, nah ada kecualinya ya gitu. Kecualinya ada keterangan ya gitu. Kecualinya ada keterangan bahwa saya nilai x-nya, domainnya itu lebih besar sama dengan sumbu simetri atau kurang dari sumbu simetri. Nah, itu harus ada penjelasannya itu. Nah, cuman ya kalau hanya sekedar menjawab supaya maksud pembuat soalnya tercapai ya itu sih mudah saja itu ya, tidak begitu sulit. Nah, sekarang gini ya, kadang ada soal-soal yang sifatnya gini ya. Di antara grafik fungsi berikut mana yang punya inverse ya? Biasanya di soal-soal itu kadang ada fungsi linearnya, ada parabola, ada fungsi ini ya, fungsi kubik atau apapun ya, fungsi kubiknya kadang gini, ada lagi gambar lingkaran ya gitu. Ada lagi nanti parabola yang buka ke sana gitu. Atau kadang ada soal yang gini menanyakan mana di antara grafik berikut yang merupakan fungsi ya. Biasanya kalau merupakan fungsi kita tarik garis vertikal. Kalau motongnya lebih dari satu, nah ini bukan fungsi ya. Ini pun juga gitu ya, ini pun bukan fungsi. Maksudnya fungsi dari x ke y ya. Kenapa? Alasannya sih gini ya gitu. Biasanya kalau yang namanya fungsi di sini x, di sini y ya gitu. Ini dipetakan ke sana, itu nggak boleh satu domain itu dipetakan dua kali, itu nggak boleh ya gitu. Jadi maksudnya dipetakan dua kali itu gimana? Kalau di sini sumbu x ya, itu dari x itu ada dua nilai y. Nah, kayak ini, nah sama yang ini gitu ya. Makanya garisnya vertikal aja gitu. Nah, ini kasus yang nggak boleh. Tapi bolehkah sebuah fungsi seperti ini? Ini domain yang berbeda masuk ke range ya. Nah, ini boleh ya gitu. Cuman ini nggak punya inverse. Kenapa? Kalau saya balik ke sana nggak jadi fungsi gitu. Nah, seperti ini ya. Ini fungsi ini untuk domain yang berbeda hasilnya bisa sama. Pas ini ke sana. Nah, hasilnya sama ya. Domainnya dari x kan, nilai y-nya jadi satu. Nah, cuman dia nggak punya inverse. Jadi caranya apa? Tarik garis horizontal aja. Kalau motongnya lebih dari satu nggak punya inverse. Apalagi ini ya bisa sampai motong tiga, ini nggak punya inverse ya. Jadi yang punya inverse hanya ini dengan ini itu. Seringkali ada soal-soal yang gitu, entah itu soal apa ya, zaman dulu ujian nasional atau soal SBMPTN atau apalah sekarang UTBK dan sebagainya ya itu ada soal-soal yang sifatnya hanya seperti ini. Dari grafik ditanyakan mana yang punya inverse, atau dari grafik ditanyakan mana yang fungsi ya. Nah, sekarang ini kalau fungsi kuadrat apakah betul-betul tidak punya inverse? Sebenarnya bisa, asal ada syaratnya tadi, x-nya lebih besar dari sumbu simetri atau kurang dari sumbu simetri. Ini misalkan parabola, ini kan yang namanya sumbu simetri. Kalau x-nya lebih dari sumbu simetri, nah berarti hanya setengah parabola gini aja ya, itu bagian setengah ini dikatakan punya inverse. Nah, atau misalkan kurang dari sumbu simetri, jadi bagian sini saja ya gitu. Nah, itu pun punya inverse ya. Oke, aturannya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ada keterangan x-nya lebih besar sama dengan min 3/4, nah itu baru punya inverse. Jadi saya tambahin ini ya supaya kejawab gitu. Nah, kalau kurang dari ini apakah ada jawaban? Ada. Nanti jawabannya beda ya gitu, antara yang lebih besar sama yang lebih kecil. Nah, sekarang akan saya bahas ya. Saya anggap x-nya lebih dari ini karena pasti saya yakin pembuat soalnya itu mengharapkan ke situ. Nah, tapi sebelum saya membahas, saya akan memberikan info sedikit tentang akar ya. Biasanya ada kesalahpahaman siswa tentang akar. Waktu SD ngerti akar, waktu SMP makin nggak paham. Waktu SMA hancur pemahaman akarnya ya gitu. Kenapa? Di SD udah diajarin akar 9 adalah 3. Tapi saya seringkali menanya siswa SMA bahwasanya akar 9 berapa? Mereka jawabnya plus minus 3. Nah, itu kesalahan fatal sih. Kenapa? Gini. Kalau ada rumus ABC kan bentuknya x kuadrat plus bx plus c. Nah, sama dengan 0. Ini penyelesaiannya adalah
min B plus minus akar D dibagi 2A. Nah gitu, plus minus akar D, dimana D nya B kuadrat min 4AC gitu ya. Nah sekarang ini ya, tanda plus minus ini buat apa? Tujuannya memang biar ada dua nilai X. Artinya apa? Seandainya hanya saya tulis gini, min B ditambah akar D dibagi 2A, ini hanya ada satu nilai X ya. Ingat ya, kalau ini hanya ada satu nilai, kalau ini baru ada dua nilai. Nah pertanyaannya, kalau akar ini ada berapa nilai itu? Ya kalau depannya nggak ada plus minus ya jangan dua nilai, hanya ada satu nilai, akar 9 itu, yaitu 3. Plus minus akar 9, kalau depannya ada plus minus baru nanti plus minus 3. Tapi kan min 3 kuadrat juga 9. Betul ya, kita bicara kuadrat bukan bicara akar itu. Nah jadi nanti gini, kapan muncul plus minus? Muncul plus minus itu ketika ada kasus gini, X kuadrat sama dengan 9, maka nanti X nya plus minus akar 9. Oke? Jadi plus minus bukan datang dari akarnya, tapi datang dari kuadrat. Ketika kuadrat dihilangkan baru muncul plus minus. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah kalau misalkan nggak paham ini, nanti kalau mecahin soal olimpiade atau apa hancur semua itu ya, itu bahaya. Kadang kalau soal-soal SMA memang masih selamat ya. Ini sih soal komposisi fungsi paling soal SMA biasa sebenarnya selamat. Nah sekarang ini ya, anggap saya kasih batasan gini, karena saya yakin pembuat soal mengharapkan ke sini. Nah sekarang ini ya, ini kalau GX seperti ini ya gitu. Misalkan ini saya ganti GP ya, berarti artinya 2P kuadrat saya tambah 3P. Kalau G, P nya saya ganti Fx, maka nanti akan menjadi 2Fx kuadrat tambah 3Fx ya, gitu. Tapi kalau dimasukin ini terlalu repot ya. Ini jadikan kuadrat sempurna aja dulu. Ini kalau saya jadikan kuadrat sempurna, gini cara bikin kuadrat sempurna. Kalau ada bentuk X kuadrat plus 6X, ingat ini bisa diubah menjadi X ditambah setengahnya 6 adalah 3. Nanti dikasih kuadrat, baru dikurangi 3 kuadrat adalah 9. Kalau misalkan ada bentuk X kuadrat, saya tambah 8X, maka akan menjadi X ditambah setengahnya 8 adalah 4 kuadrat, baru dikurangi 4 kuadrat 16. Kalau ada X kuadrat plus X bisa nggak? Bisa ya. X ditambah setengahnya B itu setengah di sini. Kasih aja kuadrat, dikurangi setengah kuadrat adalah seperempat. Jadi kalau seperti ini pun bisa jadi kuadrat sempurna dengan cara mengubah gini. Ini adalah P kuadrat ditambah 3/2P itu ya. Jadi nanti sama aja dengan 2. Kita di sini aja dulu ya. 2. Ini saya jadikan kuadrat sempurna, berarti P ditambah setengahnya 3/2 itu nanti 3/4 kuadrat dikurangi 3/4 kuadrat adalah 9/16. Berarti kalau ini saya kalikan ke sini akan menjadi 2 dikalikan P ditambah 3/4 kuadrat dikurangi 9/8 ya itu. Nah sekarang ini ya, kalau misalkan ini saya tulis GFX, ini sama aja 2 dikalikan dengan Fx ditambah 3/4 ya kuadrat, baru dikurangi 9/8 ya. Nah sekarang Gfx yang ini itu sama aja dengan apa nih? Nah sama aja dengan G komposisi Fx ini ya, G bundaran Fx, yaitu bisa diganti 6x min 4 ya. Jadi nanti 6x min 4 ya, sama dengan 2 dikalikan dengan Fx ditambah 3/4 dikurangi 9/8 ya. Jadi kalau 9/8 saya pindah, maka nanti 6x ditambah dikurangi 4 dulu ya, dikurangi 4 ditambah 9/8 sama dengan 2 dikalikan dengan Fx ditambah 3/4 kuadrat ya. Nah sekarang kalau 2-nya saya hilangkan, berarti di sini akan menjadi 3x dikurangi yang di sini akan menjadi 2 ditambah
9/16 ya. Itu adalah fx ditambah 3/4 kuadrat ya. Nah, sekarang saya bisa nulis bahwasanya fx ditambah 3/4 kuadrat sama dengan, ini saya samakan penyebut aja, jadinya per 16 gini. Berarti nanti 3 dikali 16 akan jadi 48 ya. Dikurangi 2 kali 16 adalah 32, saya tambah dengan 9 ya. Jadi saya dapatin jadinya 48x min 23 dibagi 16. Nah, maka saya dapati fx ditambah 3/4. Nah, sebenarnya ketika saya membuang kuadrat ini, maka di sini muncul plus minus. Oke. Tapi kalau pakai plus minus itu nanti bukan fungsi. Ya, kalau pakai plus minus itu bukan fungsi. Nggak ada fungsi di bagian kanannya, bagian domainnya itu pakai plus minus, itu nggak ada. Artinya dia nanti kalau ada terpetakan 2 kali, itu nggak boleh, itu melanggar aturan fungsi ya itu. Nah, namun kalau di sini ada pembatasan di soal bahwasanya x lebih besar sama dengan min 3/4, maka lebih besar dari sumbu simetri, intinya lebih besar dari sumbu simetri ya, maka pakai yang plus. Tapi kalau lebih kecil dari sumbu simetri, maka pakai yang min ya. Ini tadi di atas sudah saya kasih x lebih besar sama dengan itu min 3/4 gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah tinggal akar aja itu ya. Akar 48x dikurangi 23 dibagi akar 16, yaitu nanti 4 gitu. Jadi fx sama dengan min 3/4 ditambah akar 48x min 23 dibagi dengan 4 ya itu. Sehingga akan saya dapati, karena ini penyebutnya sama, saya bisa nulis langsung gini kan, fx sama dengan nanti min 3 ditambah akar 48x min 23 dibagi dengan 4 ya gitu. Oke ya, demikian tadi pembahasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan salah paham, di sini banyak trik-trik ilmu yang kadang nggak secara umum tidak dipelajari gitu ya. Biasanya di SMA kurang dipahami. Ya. Oke. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.